Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan, ini kita pertemuan yang ke-9, ya. Jadi kita kemungkinan nanti kalau mengakhiri kuliah itu pertemuan ke-15. Kenapa saya ingatkan begitu? Sekarang siapa yang belum selesai tugasnya? Tugasnya, kontennya belum selesai, siapa ceritakan? Yang belum. Apa kendalanya? 3 lagi, 2 lagi. Apa masalahnya? Memori. Nah, untuk menghindari memori, beli HP baru. Ya dihapus, beberapa kali saya katakan, dihapus, yang tidak penting itu dihapus. Yang sudah naik itu dihapus. Kemudian cari cacenya itu, di setiap aplikasi itu ada cacenya itu dihapus. Karena itu sampah. Sampah itu membebani. Ya. Saya ini udah penuh juga memori ini. Jadi kalau saya buat video, 2 video penuh. Jadi saya hapus. Gitu. Ya. Apalagi kalian cuma buat konten cuma tidak ada yang sampai 5 menit. Paling 3 menit. Kalau saya buat konten, Anda lihat sendiri. Ya, di atas 10 menit. Kadang-kadang pembelajaran saya ini sampai 30 menit. Itu bebannya. Karena itu kalau misalnya 2 sesi yang ajar, pas penggantian sesi itu saya udah naikkan dulu. Saya udah uploadkan dulu. Supaya tidak terbebani. Begitu. Disiasatilah. Jangan kita megang alat yang pintar, kita tidak pintar. Belajar. Tanyakan pada yang sudah lama main HP. Jangan malu. Tidak harus senior. Bisa jadi yang menguasai itu anak SMA. Tanyakan. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Ya. Tapi kalau nggak mau bingung itu tadi. Kalau nggak mau bingung beli HP baru. Baik. Ini pertemuan kita yang ke-9. Saya ingatkan pada Anda, sebetulnya saya bisa aja menyajikan materi itu padat, tapi saya nggak mau, artinya supaya Anda paham. Ya, jadi saya cicil, karena materi itu banyak, saya cicil satu-satu. Setiap pertemuan itu satu materi teori, supaya paham. Paham bukan segi kognitifnya, bukan segi ilmu pengetahuannya, bukan segi sejarahnya. Teori sastra ini lebih paham kalau dipraktekkan. Anda hafal betul teorinya, siapa tokohnya, tidak ada gunanya kalau Anda tidak bisa menggunakannya. Ketika deskripsi Anda bingung, bagaimana melaksanakannya? Ya, meskipun kita harus tahu siapa tokohnya, apa konsep teori sastra itu apa. Karena itu saya lebih cenderung karena buat konten itu bukan melihat sisi aspek ilmunya saja, tapi pelaksanaannya, prakteknya. Nanti tiba-tiba 3 prakteknya konteks membahas lagu misalnya, hanya sekilas saja, hanya satu aja, itu tidak bagus. Berarti ini nggak ngerti. Gitu. Oke. Nah, hari ini kita bicara soal teori lagi, namanya teori feminis. Ya, teori feminis itu teori tentang perempuan, kesetaraan gender. Nah, gerakan kesetaraan gender ini sebetulnya di dunia sudah mulai di abad ke-18, bahkan di abad ke-19 itu sudah ada karya bicarakan tentang gender. Kesetaraan gender itu artinya memberikan kesempatan yang sama antara maskulin dengan feminin. Ya, antara maskulin dan feminin, antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan itu.
Nah, dulu memang ada, di dunia ini memang ada keterbatasan dalam hal gender, khususnya feminim. Kita kan kemarin belajar tentang teori Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Apakah Abraham Maslow itu mengatakan hierarki kebutuhan maskulin? Kan tidak. Artinya hierarki itu berlaku dalam arti kata baik untuk maskulin maupun untuk feminim, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya, apa artinya? Kalau seandainya ada sesuatu dalam tingkatan itu, mulai dari tingkat fisik, kebutuhan fisik sampai ke aktualisasi diri itu ada terhambat, berarti itu ada faktor ketidaksetaraan itu. Dan ini muncul sebetulnya banyak faktor. Ya, banyak faktor. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor agama. Ya, jadi ada faktor budaya, ada faktor agama. Yang ketiga, faktor kodratnya. Kan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Tidak bisa disamakan. Karena ini terkadang pikiran tentang teori feminisme itu dalam pelaksanaan tuntutan kesetaraan gender itu terkadang tidak pas. Ya, kalau di negara liberal itu betul-betul dianggapnya harus kesetaraan sama. Padahal dalam budaya kita juga itu ada berbagi. Kan di budaya kita tidak ada dipaksakan. Rata-rata ya di budaya Indonesia itu kan ada dipaksakan perempuan yang kerja cari uang. Tapi kalau terpaksa, ya artinya misalnya dia single parent, ya dia tinggalkan suaminya misalnya. Apakah ditinggalkan hidup, tinggal mati, terpaksa dia menghidupkan anak-anaknya, single parent. Itu otomatis budaya kita itu memaklumi. Kalau tidak bagaimana mau makan, memenuhi kebutuhan. Ya, di antara kita ini kan ada nih, ada orang tuanya udah meninggal. Siapa tuh tangan yang bapaknya udah meninggal? Nah, 1, 2, 3, 4. Siapa yang kerja? Ibu, ya kan? Mungkin anak-anaknya belum ada yang mampu, jadi harus dimaklumi. Ya, harus dimaklumi. Atau misalnya memang kesepakatan keluarga, orang tuanya masih hidup dua-dua, tapi dipertimbangkan hasil dari yang laki-laki tidak terpenuhi, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Mau tidak mau istrinya bekerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nah, kalau dikatakan Pak, bagaimana di Indonesia? Kalau menurut pengamatan saya di Indonesia itu tidak ada lagi yang sifatnya ketidaksetaraan. Kenapa? Kita pernah presiden perempuan. Bahkan sekarang ketua DPR itu perempuan. Rektor kita perempuan. Ya. Ketua jurusan kita perempuan. Yang memberikan ketidaksempatan, tidak ada kekurangan perempuan duduk, sebetulnya perempuan sendiri. Coba kalau Anda pemilu nanti Anda pilih calon perempuan, pasti perempuan yang banyak duduk. Karena rata-rata perempuan. Kita satu kelasnya aja yang ada yang laki-laki itu 2 orang, itu pun diragukan. Laki-laki itu perempuan. Jadi gitu. Ketua Hima kita pilih laki-laki. Sementara rata-rata mayoritas perempuan. Coba kalau misalnya Anda memilih calon perempuan yang berani tampil, otomatis ketua Hima itu perempuan. Begitu. Jadi kalau dilihat di dalam keseharian, dalam kehidupan, itu di Indonesia itu boleh dikatakan tidak ada. Memang ada pemikiran tradisional, ya, pemikiran tradisional itu yang mengatakan seperti ini.
Ini pikiran orang kampung. Untuk apa disekolahkan perempuan, anak perempuan? Karena akhirnya mau ke dapur juga katanya. Nah itu pemikiran lama, ya. Dan ada juga beberapa suku yang dia tidak suka anak perempuan, lebih suka dia anak laki-laki. Contoh orang Tapanuli, dia lebih mementingkan anak laki-laki dulu. Jadi kalau masih anaknya perempuan, saya punya teman Tabu Bolon marganya. Nah, lahir anak pertama perempuan, lahir anak kedua perempuan, lahir anak ketiga setahun tadi kasihnya nama perempuan juga masalahnya. Karena kesalahannya dia, dipanggilnya aja namanya Butet, udah Butet gitu. Karena nama populernya Tapanuli. Kenapa? Karena dalam suku Tapanuli, suku Batak itu keturunan marga itu jatuhnya pada anak laki-laki. Karena itu kalau misalnya Anda punya mertua nanti orang Tapanuli, lalu dia pasti mengharapkan tuh anak laki-laki, cucu laki-laki, supaya terahnya itu marganya. Tidak ada orang Tapanuli yang marganya sama dengan ibunya, tidak ada. Ya, jadi bukan persoalannya kenapa dikatakan begitu, tapi dalam hal pendidikan sama. Hanya harapan untuk menjaga keturunan. Kalau tidak ada perempuan dan tidak ada laki-laki, maka pada keluarga itu putuslah marga bapaknya. Misalnya penjahitan, dapat anak perempuan semuanya, nggak jahit lagi bapaknya. Ya udah habislah, cari kerjaan lain. Nggak jadi penjahitan lagi dia. Karena tidak ada lagi marga yang diturunkan. Artinya habislah pada anaknya perempuan. Memang anaknya pakai marga penjahitan, tapi anaknya itu tidak bisa melanjutkan. Putuslah pada anaknya. Di Tionghoa dulunya masyarakat Tionghoa itu juga tidak suka dengan anak perempuan. Jadi kalau kita mau ambil anak angkat, rata-rata itu anak perempuan, karena dia mau memberikan anak perempuan ke orang lain dibandingkan anak laki-laki. Saya nggak tahu pemikirannya gimana. Jadi kalau Anda lihat ada anak angkat Chinese itu perempuan, wajar. Ya. Jadi orang Chinese itu dia boleh mau dia mengasihkan anaknya. Dari bayi itu mau dikasihnya ke orang lain. Kalau anaknya itu perempuan. Tapi saya nggak tahu pemikiran sekarang apakah masih seperti itu. Dan kemudian di dunia barat, kenapa saya katakan tidak bisa kita berpikir secara liberal? Karena di dunia barat ada yang menganggap begini, kan ada kesetaraan gender, tidak mau dia jadi melahirkan. Ada orang yang tidak mau melahirkan, tidak mau dia punya anak, karena dia merasa sama ibu. Artis kita juga ada berpaham seperti itu. Bukan karena gangguan ya, bukan karena gangguan kesehatan. Ada faktor gangguan kesehatan ya. Artinya ada artis misalnya dia memang karena gangguan kesehatan mungkin hamil gitu. Ada. Tapi ada yang dia menganggap tidak perlu punya anak. Mungkin masa sekarang ya belum berpikir berubah gitu. Karena menurut dia itu mungkin merepotkan. Dia lebih ke karir. Rina Nose contohnya, kan suaminya orang Belanda sekarang. Dia bersih tidak mau punya anak. Karena pikiran dia kalau punya anak dia suaminya sementara di Belanda. Karena repot dengan usaha anak, dia sibuk dengan profesinya. Tapi itu tadi kodrat dia sebagai ibu kurang lengkap rasanya kalau tidak melahirkan. Ya jadi pemikiran itu bahkan udah masuk ke Indonesia, pemikiran seperti itu. Jadi itu tadi yang dikatakan kesetaraan gender itu. Jadi persoalan adalah persoalan kesetaraan kesempatan. Tapi kalau persoalan lain sesuai dengan apa yang
strata kebutuhan oleh Abraham Maslow, sementara di Indonesia itu ada masalah. Ya, ada enggak di SD, di PAUD, di SD dilarang untuk anak perempuan? Enggak ada. Ada sampai sekarang ini perguruan tinggi boleh kuliah perempuan, tinggal mau tidak mau aja. Ya, iya, tinggal itu aja. Nah, bahkan itu tadi saya katakan, setinggi apapun kalau Anda mampu diberikan kesempatan yang sama. Ya. Bahkan sekarang justru kalau menurut saya itu karena faktor kebutuhan, kan ada menteri peranan wanita, ada enggak menteri peranan pria? Enggak ada. Begitu pentingnya. Kenapa? Ya generasi itu ditentukan oleh ibu. Ya, dari mulai masa hamil. Jadi generasi kita ke depan, kenapa kualitas Anda misalnya kurang? Ya mungkin masa kehamilan Anda, ibu Anda, yang pasokan gizinya tidak lengkap. Ya, gitu. Memang Pak, waktu ibu saya hamil, dia tidak pernah makan hamburger. Pas saya lahir, hamburger ada Pak. Itu bukan makan kita. Maksud saya itu gizi itu bukan arti jenis makanan. Gizi protein makanan itu. Karena itu memang pemerintah pedulikan. Sampai anak usia dini minum susunya, ya kalorinya cukup gitu. Supaya proses pertumbuhan otaknya itu terjaga gitu. Bahkan dipentingkan sekarang di Indonesia ini generasi untuk generasi yang bagus, bagaimana jadi ada ibu yang berkualitas, ya. Karena itu Anda sudah tepat. Artinya kalau Anda sarjana kan mungkin Anda punya anak nanti tidak sarjana. Anda sudah sarjana kok begitu. Nah itulah dikatakan teori feminis. Lalu di dalam karya sastra, saya jelaskan sedikit sebelum kita cari di materi. Itu wanita atau perempuan itu selalu dijadikan objek. Seolah-olah dalam karya sastra itu tidak objek sasaran itu adalah wanita. Contoh dalam puisi, kita baca puisinya Rendra. Pernah baca nyanyian angsa? Anda cari nyanyian angsa tentang seorang pelacur tua namanya Maria Zaitun. Nyanyian angsa, puisi balada. Betul? Dari baca panjang tuh puisinya. Iya. Tentang siapa? Maria Zaitun, pelacur tua. Nah, itu kan bentuk eksploitasi perempuan, wanita. Ya. Jadi pelacur itu ada yang dua kategori, ada yang dia freelance sendiri. Ada dia yang dikuasai oleh germo. Dijual oleh orang. Artinya dia kalau dia menghasilkan bukan untuk dia semuanya, dipotong oleh germo. Nah, itu kalau dia lagi sehat, lagi laris. Tapi kalau dia udah tua, otomatis artinya eksploitasi. Ya, karena itu salah satu contoh yang dikatakan oleh Rendra itu. Nasib seorang pelacur tua, sudah sakit-sakitan, penyakit dia
mengeluarkan biaya melulu, akhirnya dia ditolak oleh germonya. Nah, itu contoh saya katakan dalam karya sastra yang objeknya perempuan. Ya. Yang lain, misalnya kalau kita lihat di karya fiksi. Nah, di karya fiksi itu kita melihat misalnya Siti Nurbaya. Kan yang jadi korban menurut kacamata kita kan Siti Nurbayanya yang jadi korban. Artinya dia masih gadis belia, ia terpaksa untuk menyelamatkan bapaknya, dia nikah dengan orang tua. Mungkin masa-masanya remajanya dia masih perlu bermain. Nah, konsep seperti itu sebetulnya dalam masyarakat tradisional kita ada. Ada orang yang tidak mau ambil risiko. Di daerah-daerah Pulau Jawa, daerah Sumatera juga ada daerah gitu. Anak ya di kampung-kampung ya sudah balik udah dinikahkan. Karena orang tuanya merasa kalau sudah dinikahkan kan tidak beban dia lagi. Udah lepas gitu. Bahkan ada semacam ya bukan tradisi semacam lebih bagus anaknya berstatus janda dibandingkan anaknya gadis. Kalau dia anaknya janda, otomatis kalau rusak kan ada masalah katanya. Cuma mikiran orang kampung. Karena itu banyak pelacur-pelacur itu rata-rata itu janda. Dari segi dia merasa dia dikorbankan oleh laki-laki. Ya, ini Anda memahami konteks sosialnya. Dia ditinggalkan suaminya, dia merasa mau balas dendam, akhirnya dia ingin menghancurkan laki-laki. Jadilah dia masuk yang lebih praktis ke dunia pelacuran. Tapi di sisi orang tuanya, kenapa dia menikah sedini begitu? Karena dianggap kalau dia itu lama gadis itu bersiko bagi orang tua. Tanggung jawabnya lama oleh orang tua. Gitu. Padahal dari segi fisik oke. Tapi segi psikis belum siap. Kan beda fisik dengan psikis. Kalau orang sudah balik itu dah secara fisik sudah siap untuk nikah. Kalau udah balik kan artinya orang sudah balik otomatis dia udah bisa dapat keturunan. Oke? Tapi secara psikis belum tentu. Bukan diukur dari umur. Dewasa orang itu bukan diukur dari umur. Oh saya udah 20 tahun. Ada orang karena baru umur udah 25 tahun tapi masih merasa anak-anak. Gitu. Masih tidur sama ibunya. Masih pakaiannya dicuci oleh orang tuanya. Berarti kedewasannya masih nggak pandai masak. Gitu. Karena itu kalau orang tua yang pintar, dia mendidik anak gadis itu dari sedini mungkin semua kerja rumah tangga itu diajarkannya. Ya. Jangan sampai nanti sudah jadi sarjana, masa air juga hangus. Yang dijerang air tapi hangus. Gitu. Sampai gosong kualinya, apanya periuknya. Jangan sampai kayak seperti itu. Baik, jadi itu teori tentang feminisme itu di Indonesia. Itu kalau dilihat awal mulanya sastra itu dianggap perempuan itu sebagai objek dari peristiwa. Tapi tahun 90-an, awal 20-an muncul seorang perempuan namanya Ayu Utami. Ya. Dan dia barangkali yang terpublikasi itu pertama kali dia menulis roman namanya Zaman. Ya, novelnya Zaman, dia memposisikan perempuan itu sebagai subjek. Bedanya objek subjek itu apa? Objek itu sasaran, tapi subjek itu sebagai pelaku. Jadi Ayu Utami itu yang menampilkan perempuan sebagai pelaku.
Nah, hebohlah orang. Seorang gadis belia menulis novel, lalu dia memposisikan perempuan itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sebelum itu apakah ada penulis perempuan? Ada. Tapi tetap memposisikan perempuan itu sebagai objek. Ada, dikenal. Sebelumnya pada zaman Pujangga Baru itu kita mendengar ada perempuan, Ibu Sariamin, Sirasi Siraguri, itu ada perempuan. Dan kita mengenal juga yang namanya Laros, tahun 90-an itu aktif menulis. Tahun 80-an dia bersama dengan penulis-penulis lain, tapi karya-karyanya karya-karya pop. Menulis menulis Laros itu. Tulisannya Larosi. Nah, tetapi itu tadi muncul penulis perempuan yang belia namanya Ayu Tami, dan dia menulis itu. Tapi setelah saya jumpa dengan orangnya, seperti yang saya katakan pada usia-usia Anda, dia jumpa waktu itu, dan dia berprinsip sama pemikiran liberal. Dia tidak mempercayai yang namanya lembaga pernikahan. Maka dia berprinsip tidak mau nikah. Jadi pemikiran itu sebetulnya salah. Ya, kodratnya perempuan ya otomatis harus bersatu jadi istri gitu. Tidak pula karena kesamaan gender, Pak, orang tua saya, Pak, dia menuntut kesamaan gender ibu saya. Jadi seminggu bapak saya jadi kepala keluarga, seminggu ibunya. Enggak begitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berpedoman dengan teori Abraham Maslow tadi, strata kebutuhan, itu yang tidak boleh dihambat. Ya. Karena itu adalah kebutuhan dasarnya manusia. Kebutuhan manusia itu mulai dari kebutuhan sosial fisik, sosialisasi gitu. Contohnya sosialita. Ada enggak yang pria? Tidak ada. Ya, itu satu bentuk bahwa perempuan itu diberikan kesempatan bersosialisasi. Gitu. Oke, paham? Nah, jadi itulah teori feminis itu sebetulnya digerakkan kesetaraan gender, tapi di dalam karya sastra dipakai untuk melihat tokoh perempuan yang ada dalam karya sastra. Kalau bicara tokoh, seolah-olah kita membicarakan unsur karya fiksi. Padahal dalam puisi juga ada, tapi khususnya puisi naratif. Contoh, Khairil juga bicarakan tentang perempuan. Senja di pelabuhan kecil, kan tentang perempuan. Gadis manisnya sendiri. Dan Toto Sudarto Bachtiar, gadis meminta-minta, juga bicara perempuan. Padahal yang ngemis itu kan tidak hanya anak-anak gadis. Kenapa kok dia memperhatikan perempuan? Kenapa Toto Sudarto Bachtiar itu mencermati perempuan, gadis meminta-minta, tidak laki-laki? Karena kehadiran perempuan itu sangat rentan. Perempuan itu risikonya sangat tinggi. Ya. Cowok tidur di kampus sudah ada masalah, paling-paling digoda oleh hantu. Paling-paling. Ya. Hantu perempuan mungkin tidak mau goda. Agak belum sarjana ada. Malas goda. Tapi kalau perempuan risikonya besar. Jadi perlakuan itu seperti itu. Dalam tradisi kita ya, risikonya besar. Berbeda dengan orang yang dia tidak mengenal budaya. Berbeda. Ya, dia korban katanya, tapi sebetulnya dia mau mengorbankan diri. Ya, setelah ada risiko, dia mengorbankan diri. Sebetulnya korban itu bukan korban karena laki-laki saja. Contoh kan ada vlogger atau
YouTuber yang perempuan yang hamil. Tahu kan? Tidak usah kita sebutkan namanya. Dia merasa mengorbankan diri sendiri. Dia tahu kalau laki-lakinya itu suka meminum, gitu. Jadi bukan karena dia dikorbankan laki-laki, tapi karena semuanya perbuatan itu. Tapi kalau seandainya dikorbankan laki-laki, dia diperkosa, itu betul. Tapi kalau dia sama-sama mau, itu risiko sendiri, gitu. Contohnya seperti itu. Baik, nah saya tertarik bahaskan ini pada Anda karena saya selalu melihat di kampus hidup perempuan. Saya pikir kok nak bicarakan BEM itu hidup laki-laki gitu. Kok perempuan? Ya bukan tidak setuju ya. Sudah tidak masanya lagi teriakan itu. Ya sudah tidak masanya lagi gitu. Nah itu tadi yang saya katakan pada Anda, saya mengkritisi seperti itu. Karena semua terbuka lebar. Nah, contohnya kemarin duta bahasa, kan sama-sama punya kesempatan kan? Siapa yang keluar? Laki-laki atau perempuan? Yang pemenang siapa? Perempuan. Karena sama-sama kan? Kecuali duta bahasa itu disari orang laki-laki aja yang ikut. Yang tidak terbuka. Kita pernah punya ketua prodi perempuan. Ketua prodi pertama kita itu perempuan, Bu Saidah namanya. Ibu Karlina itu pernah jadi ketua prodi. Bahkan sekarang dinominasi oleh dosen perempuan yang lebih banyak. Ya, yang saya khawatirkan jangan-jangan dosen laki-laki jadi feminim. Kita ada banyak dosen perempuan. Tak lama lagi Ibu Saidah, Pak Auzat pensiun, kurang lagi. Tak lama lagi bulan ini kalau salah Pak Mengatur habis jabatannya, ya diganti. Kemungkinan tuh perempuan yang naik. Kemungkinan ya, tidak ada lagi. Memang perempuan yang naik. Kemungkinan gitu. Rektor perempuan. Dan bahkan Anda tahu tidak ada suami rektor? Siapa? Itu rektornya, suaminya. Nah, jadi kalau perempuan ini tampil, ya, kalau perempuan tampil selalu laki-lakinya itu tenggelam. Kita lihat Margaret Thatcher, siapa suaminya? Ada suaminya, ya. Kemudian kita tahu ketua DPR kita, ya, Puan